kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Nagio, yang saya hormati pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Nagio, yang saya hormati Kepala Dinas dan juga mungkin Bapak Camat beserta jajarannya, yang saya hormati Pastor Paroki Maunuri, yang saya hormati keluarga besar Jawa Lengga dan juga Pandalengga, keluarga besar juga dari Bawai, Inagwe, dan Ina-ina yang lain. Singkatnya, semua yang hadir di sini kita sudah siang sekali ini, jadi selain rasa syukur yang mau saya sampaikan, saya sebagai pelaris tentunya bersyukur karena ini pilihan saya, maka apa yang saya terima sebagai satu sakramen dalam gereja Katolik, saya mensyukuri itu. Dan yang kedua, saya merasa panas di sini, ini panas dibandingkan dengan di Soe, dan di Soe itu dingin. Mohon maaf karena saya tidak bisa menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dengan bahasa kita di sini. Meskipun saya tahu ada satu dua kata yang saya tahu, tapi saya sebut, saya takut nanti saya pakai logat Soe. Kami di sana logat Soe itu ada not. Saya tidak bisa om. Kau sila solasi do. Baik, jadi saya mengerti darah apa kata saya tahu, tapi saya takut seorang salah sebentar menjadi pelanggaran berat, satu skandal yang besar di sini lagi. Saya kan tidak tahu tuh, karena saya beberapa kali pulang kampung, tapi meskipun begitu saya begitu dekat dengan keluarga. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit mungkin tentang moto tabisan saya itu, mengapa saya memilih moto saya dari Korintus itu bab 12 ayat 10 tentang sebab jika aku lemah maka aku kuat. Semua hal terkait dengan moto saya itu yang menjadi inti dan juga penjelasan selanjutnya itu saya kira sudah disampaikan oleh Pater teman angkatan saya, Pater Yono tadi yang membawakan khotbah. Jadi kira-kira seperti itulah yang telah kita dengarkan tadi. Jadi kata sebab jika aku lemah itu mau menggambarkan situasi saya, situasi manusiawi saya yang punya banyak kekurangan. Dan dalam penggalan berikut, maka aku kuat, itu saya tidak hendak menegaskan diri saya sendiri, tapi justru mau menegaskan unsur ilahi atau kuasa dari Tuhan. Saya pernah berdiskusi dengan Pater Leo Kleden. Awalnya memang beliau sedikit kaget, kau punya ini sebab jika aku lemah aku kuat, seolah-olah kedengarannya itu dirimu sendiri. Karena moto-moto yang lain itu kan terpujilah Tuhan, Tuhan semua, Tuhan Engkaulah yang maha kuasa, semua Tuhan itu yang ditonjolkan. Saya punya agak tersembunyi sedikit, tapi justru kata aku kuat itu mau menggambarkan kuasa Tuhan di dalamnya. Jadi tetap ada makna teologisnya di dalam. Jadi tidak usah takut dengan satu moto ini, karena memang saya mau ngomong tentang Tuhan. Saya bukan mau makan puji, kan makan puji. Dan seperti itu. Nah itu kira-kira seperti itu, mau menggambarkan situasi saya. Kira-kira perjalanan saya sepanjang kira-kira 14 tahun sampai dengan habis imam ini memang tentunya menjadi pengalaman banyak imam juga, bahwa tidak hanya suka atau pengalaman menyenangkan, tetapi itu selalu diwarnai juga dengan pengalaman buruk. Atau kata Om Kris di sana itu seperti tuts piano. Jadi ada putih, ada hitam. Justru dari putih dan hitam itu kalau ditekan akornya akan menghasilkan bunyi melodi yang indah. Jadi seperti itu. Terima kasih Om Kris.
Saya biasa mau begini nanti saya satu keluarga itu. Apalagi yang dulu pernah marah saya itu nanti mereka dapat di sini. Ya, bapak sudah jadi biasa sudah. Nah ini bapak dan mama dari maju ke depan ini baik. Jadi inilah bapak dan mama saya nanti. Kalau mereka sudah pulang mau cari bapak Tobias Siga, lihat saja bapak Yonas punya muka itu. Ya, itu ada bapak mereka kedua kembar. Baik, jadi di seminari semuanya berjalan ya. Paling pelanggaran kecil sebagai seorang remaja itu saya pikir itu tidak terlalu menjadi beban untuk saya. Lalu yang di novis juga paling saya pernah tertangkap itu bolos sekali oleh magister, lalu tangkap itu tapi dia tidak mengeluarkan kami ya, jadi tidak begitu berat. Lalu studi filsafat di tapi itu sebelum ke novis itu saya datang bertemu dengan Bapak Yonas di sini. Bapak Yonas bilang begini, ame nanti saya ingat kata ame itu ame dari sana saya tidak tahu lagi, tapi Bapak Yonas bilang ame ini Bapak kasih Bapak pakai ini bagian sarung Nagio kita punya baju semua dengan di atas kepala itu pakai itu. Lalu Bapak Yonas bilang begini, ini Bapak pakai waktu ini keadaan Bapak mama itu. Kau pergi pakai untuk terima coba bang kawin. Bapak, mana Bapak Yonas? Aduh, itu sarung itu sama simpan di ada dos kecil itu. Kalau Bapak mau saya kasih bulan coba ya. Jangan sampai ada dos ini apa nih, laptop Asus itu selain dengan ini apa isolasi, jadi aman sih. Terima kasih Bapak Yonas. Saya mau menonjolkan bagaimana keluarga begitu mendukung saya. Saya punya om di Soe juga janji bilang, aduh Bodi nanti kalau pergi office pulang tuh lihat om pembabi kanan masih kecil itu masih kalau datang dia 2 tahun dia sebesar itu. Bisa pulang begini habis hilang di masa. Tapi baik, dukungan yang diberikan itu namanya kasih semangat kita toh. Ya. Lalu terima kasih ke Bapak Matias juga waktu itu ada di itu kalau kita bilang di pada itu apa rede pada kah? Bisa juga rede pada itu di atas ada kasih apa sedikit ritual adat itu. Kemarin saya bertemu dengan Bapak Matias saya bilang Bapak itu hari yang kita buat di arsip sekarang ini sudah kesana. Mungkin beda tapi ini Tuhan sudah pilih saya jadi. Nah, jadi itu dari keluarga. Nah sampai Surabaya ini memang ini Pater tadi omong benar. Itu pergolakan yang paling besar untuk saya. Jadi di sana itu memang ada pemberontakan dalam diri saya seperti yang disampaikan oleh Pater Pemberontak tadi. Saya tidak menerima penempatan itu sebagai tempat yang harus saya bertanggung jawab di sana karena saya punya ideal konsep sendiri itu mau diporoki dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya ya kami dua dia juga mengeluh karena dia sebenarnya topnya di Jerman, mungkin langsung studi lanjut di sana, tapi karena mereka urus beliau waktu itu mungkin kurang baik atau kesalahan dari dia sampai dia gagal, maka dia kembali topnya dan saya di Surakarta waktu 1 tahun terakhir. Ya, jadi kadang saya dengar malam-malam itu ada bunyi tembok bunyi. Kenapa ini dulu? Saya waktu ini sini sendiri tidak ada bunyi-bunyi seperti ini, ternyata dia stres dari pukul tembok kita. Dia tadi dia omong saya sekarang saya omong lagi dia. Dia di mana ya? Baik, dari kami dua itu memang kadang-kadang kami seperti orang gila. Pakai dengan jubah, lalu berdiri di cermin, dia melihat pengumuman, Depak kelas Italia telah terpilih paus yang baru, Paus Evodius Siga Simon. Sampai dengan kawan pramuka dia juga buat seorang paus yang baru terpilih. Dari kami dua untuk saling meneguhkan ada hal kocak yang kami buat, pada akhirnya rektor mereka dengar bahwa Surakarta beberapa tahun ini tidak ada beberapa kali tidak ada yang
maju jadi imam sampai kami diberi tantangan oleh anak-anak murid sendiri mensulatkan topis ini bersepak sendiri kan diri memang dan topis ini tidak jadi imam. Tapi kami doa kalau kekal mereka dari undang kami bunuh kami di sudah dikatakan. Terima kasih Bruder. Walaupun kami juga anak di situ, tapi Bruder masih mau buat syukuran kami. Jadi itu pergolakan itu ya kira-kira seperti itu. Dan saya berhasil membuktikan saya punya jati diri saya itu waktu saya topi paroki diakon di paroki Santo Yohanes Paulus II bulan dulu. Memang sebelumnya memang ada sedikit 1-2 kesalahan, tetapi beberapa bulan kemudian asal tahun kemudian itu aman. Saya berhasil menjalankan masa top saya dengan baik dan saya teguhkan lagi waktu di tempat praktik diakon di Lompata di bulan Doni di Pantai Selatan itu, dan saya sangat menikmati masa top diakon saya di sana. Dan pada akhirnya ya saya memilih moto ini yang sebenarnya sudah saya tulis sejak novisiat. Itu di kertas kecil itu saya tulis, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Itu kalau tidak salah waktu itu bisa pakai dan saya begitu tertarik dengan tulisan bacaan itu, maka saya selip di bawah baju-baju dalam lemari itu, dan ternyata menjadi moto kehabisan saya, moto kaul kekal, moto kehabisan diakon, dan akhirnya moto kehabisan imam. Jadi saya mau menggambarkan bagaimana ada saat di mana saya jatuh juga. Juga saya memilih Injil dari Bunda Maria karena saya melihat ada satu bagian dari Kidung Maria itu dia menyatakan bahwa yang rendah ditinggikannya, yang hina-hina diangkatnya. Ya saya pernah merasa hina sekali saya ini, Tuhan masih pilih saya, masih di tengah kekurangan, tapi selalu saja kita kerja tesis, skripsi, selalu rasanya mudah-mudah, maksudnya ada banyak kemudahan. Berarti Tuhan ini dia tangkap saya ini. Jadi saya tidak bisa lagi. Bunda Maria juga begitu. Jadi itu makanya saya pilih Bunda Maria karena memang saya suka dengan Maria. Maria yang di surga, ada Maria juga yang di bawah bumi yang saya suka. Mengerti dong? Sebagai laki-laki ada Maria juga. Tapi Maria yang di surga pakai tali kapal, Maria yang di sini pakai benang warna putih dan tidak kuat, maka Maria yang di atas yang menang. Nah, jadi seperti itu. Tapi itu memang yang menjadi inti dari bacaan kitab suci dari Injil dan juga dari perjanjian baru dari Korintus itu. Antara Paulus dengan Maria itu kira-kira benang merahnya situ. Dan supaya Rahmat itu berani masuk, maka kita harus menjadi rendah hati seperti Bunda Maria. Pada saat itu pula Rahmat masuk ke dalam diri perjalanan hidup saya. Karena itu harapannya saya sampai harapan ini lompat dari ucapan terima kasih. Ya, tentunya ini dari berbagai pihak sudah mendukung saya, maka saya terima kasih dulu. Dan pertama saya terima kasih kepada Bapak Tobias Siga dan Mama Ima juga keluarga. Kami keluarga itu begitu dekat, baik saya dengan keluarga Bapak maupun keluarga dari Mama. Karena sejak kecil Bapak dan Mama itu sering menarasikan, meskipun ada yang kami lupa banyak ini turunan ini kami pusing, tapi yang paling dekat itu bahwa kami tahu baik. Lalu bahkan dijelaskan dengan karakter, oh Bapak kecil itu begini. Lalu kami sering dibawa pulang ke kampung juga sehingga kami begitu dekat. Ya. Jadi itu hal-hal yang ditanam oleh Bapak Mama. Lalu ya pokoknya banyak hal yang Bapak Mama sudah buat sampai saya bisa berhasil. Kakak adik semua, keluarga besar dari Bapak dan Mama. Ya kalau saya pulang ke kampung di sini pasti juga sering itu memang mendukung saya kuat. Dalam panggilan itu kadang keluarganya yang error, yang calon imam itu yang kuat. Kalau saya kayak saya yang error, keluarga yang kuat. Terbalik, ada warna-warni. Jadi terima kasih keluarga semua sudah begitu mendukung saya dengan berbagai cara. Yang kedua, saya berterima kasih kepada SVD yang selalu menjadi rahim untuk saya, komunikasi Allah yang meskipun saya pernah salah tetap menerima saya sebagai anak dan mau melihat perubahan, bahwa di tengah kelemahan saya juga memiliki kesanggupan yang bisa
saya bertanggung jawabkan untuk meneruskan perjalanan panggilan saya. Yang berikut, terima kasih untuk komunitas SMA Sisura di Karangende. Mereka sejak misa di Soe juga berhalangan karena banyak guru-guru dan mereka ada kegiatan penting di sana tidak sempat hadir. Terima kasih untuk sekolah maupun komunitas di asrama. Jadi banyak kegiatan, banyak pengalaman yang sudah cukup atau sangat membuat saya menjadi kuat. Ya, kuat. Kadang mereka itu kocak-kocak juga. Selain mereka tantang dalam praktek keluar sudah nanti kerjanya memang itu saya ingat satu. Biasa kalau saya pukul habis mereka itu sebagai rekonsiliasi. Karena mereka dinahkan rekonsiliasi. Hari kita makan nasi goreng. Nah, jadi izin bapak asrama kasih izin tapi dimakan nasi goreng. Jadi ada lihat nih bang, mereka kena pukul ini. Pak Frater ajak makan nasi goreng lagi. Kami yang tidak kena pukul ini, maka satu datang, Frater bisa pukul saya kan? Saya bilang, kau kenapa? Kau tidak sapu? Saya habis ini kita makan nasi goreng. Baik, jadi Surari Kara itu. Lalu di Wulan Doni tempat praktik diakon saya. Terima kasih untuk Pastor Progi, Pater Romo, Don Pria Golin, peserta semua DPP dan lain, semua umat di sana. Terima kasih. Ada yang ikut acara di Soe dan nanti bisa dibawa mereka datang lagi. Kasih beberapa orang, mungkin belasan orang. Ya, jadi saya punya pengalaman yang baik di sana dan saya sangat bersyukur untuk itu. Terima kasih juga kepada Pastor Progi Romo Ino, karena tadi itu yang bilang kalau Romo tidak izinkan maka pasti kami bisa di tempat lain bukan di sini. Dan kelakar saja. Jadi terima kasih Romo. Terima kasih istimewa juga kepada panitia perayaan syukur. Jadi saya tidak membayangkan bahwa akan ini sudah mirip-mirip lagi kami di Soe. Saya kira kan semakin dari Soe ke sini pasti tendanya semakin kecil, sampai di bawah juga semakin kecil. Tapi kayaknya sama saja ini, dia sama besar. Jadi terima kasih untuk semua antusias dari orang-orang di sini dan juga panitia yang sudah menyiapkan segala persiapan mulai dari penjemputan. Saya lihat kemarin menarik agak beda dengan kami yang di Soe. Tuh, yang penjemputan itu. Nanti bos tanya bapak itu kenapa? Termasuk dengan yang tadi disampaikan dengan bahasa era begitu banyak itu. Saya ekspresi datar karena sama senyum pasti salah. Sama begini juga seolah-olah harus sementara menyimak tapi tidak mengerti dari saya tidak jawab saja. Nanti saya tanya dari bapak Tuhan dan Tuhan. Nah, baik, jadi panitia semua seksi mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu karena mungkin teman dan tiga ini ada begitu banyak seksi di dalam. Terima kasih juga untuk SPD Paraguay, Pater Amandus Mare hadir. Mereka sudah menerima saya bahwa saya akan bertugas di Paraguay mungkin 1 tahun lebih, seperti itu masih berpastoral di sini dulu, baru ke Paraguay. Yang berikut, saya tidak ada teks, jadi terima kasih untuk Wakil Bupati, para pejabat yang sudah hadir. Tentunya itu menjadi bentuk dukungan untuk saya. Tadi itu satu teman yang Yona Jamare, mungkin ada di rumah situ. Dia bilang, teman, aku tidak beritahu kau. Bilang nanti ada pejabat yang datang. Sama kau saya gugup ini. Kita baru habis ini baru datang pejabat. Jadi dari teman ada untuk semua, pada intinya untuk semua umat yang hadir di sini, sebagai apapun itu yang sudah hadir dan dengan caranya mau menyelesaikan acara ini, tentunya ini sebagai doa dan dukungan untuk saya. Dan juga satu yang saya lupa itu, mereka nyanyi terlalu bagus sampai orang lupa bagi mereka sendiri. Saya ada janji dengan satu ibu yang satu kakak tadi bilang nanti bisa di Nangaroro, kita bisa pagi ke sana baru balas yang di sini. Begitu kan? Jangan marah, bukan saya yang salah.
Intinya semua yang sudah terlibat dalam acara saya, mohon maaf kalau ada pihak yang saya lupa untuk sampaikan ucapan terima kasih ini. Tentunya saya tetap dari hati yang tulus bersyukur dan sangat berterima kasih bahwa acara ini dapat berjalan dengan baik mulai dari kemarin sampai dengan misa syukur tadi. Ini kita tepuk tangan sedikit nih Pak. Yang terakhir, nanti dalam perjalanan berikut harapannya mohon doa dari Bapak Mama sekalian semua, supaya ke depan kalau saya lemah, saya cari kekuatan di Tuhan, bukan di yang lain. Saya takut nanti supaya saya punya moto jangan berubah bilang, sebab jika aku lemah maka cari obat kuat. Tertawa apa ini? Saya cerita masih banyak tapi saya sudah lapar ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Salam dan doa saya berdoa untuk Bapak Mama dalam misa pribadi maupun misa komunitas pintas. Oh, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Luar biasa. Jadi rupanya kalau sedikit lebih lama akan lebih menyenangkan. Tapi memang ruang tengah kita harus juga diisi agar logika dan logistik berjalan bersama. Baik, sebelum duduk dan